Mari kita ini punya mata dan telinga. Begitu sensitifnya tangan kita ini sehingga dia bisa membedakan ini rileks, ini spasma, ini nyeri, ini tidak nyeri. Kemudian yang kedua, restriktif. Apa itu restriktif? Keterbatasan gerakan-gerakan yang sifatnya pasif. Jadi keterbatasan gerakan-gerakan yang sifatnya pasif. Misalnya ada ini tidur seperti ini, alat-alat visceral yang di kanan ini tidak bergerak sebagaimana mestinya mengikuti gerakan prestatif. Kenapa begitu? Karena dia mengalami keterbatasan gerakan pasif, namanya restriktif. Sedangkan yang berikutnya adhesif. Adhesif itu melengket. Dia melengket antar satu jaringan atau antar satu ke sini. Apa yang kamu lihat kalau di situ? Hai, di sana. Alat-alat visceral mudah mengalami perlengketan antar satu dengan yang lain karena dia tidak ada melekat pada tulang. Hanya melekat antar satu jaringan dengan jaringan yang lain dari alat visceral. Maka dia gampang mengalami adhesif, perlengketan. Yang ketiga, myofascial trigger point. Ada titik-titik nyeri yang dapat kita pahami. Kemudian yang keempat, ada nodulus. Ada benjolan-benjolan tertentu di dalam alat-alat visceral. Terus berikutnya ada function disorder. Kalau mengalami A sampai D, pasti mengalami function disorder. Contoh misalnya, kamu menstruasi, sakit sekali, seperti melilit kau punya perut. Ada sekian banyak kondisi seperti itu. Itu karena ada gangguan dari alat-alat visceral. Baik yang sifatnya kronik, mobility, atau itu intinya. Nah sekarang untuk memahami hal ini kita akan lakukan asesmen spesial untuk alat visceral. Kita lakukan asesmen seperti ini. Kamu berdiri melingkari saya, setelah itu kamu praktekkan. Saya tuh kalau mengajar on time akan ajarkan dulu yang dikenal dengan abdominal wash. Jadi seolah-olah ada jam perut atau jam abdominal yang mengikuti arah gerakan dari jam tersebut. Dari kiri ke. Nah, pertama kita harus perbaiki dulu ini gerakan-gerakan apa? Ini batasan-batasan abdominal seperti ini. Ini sias. Ya. Ini simpisis sosis pubis. Kemudian ini bagian atas, simpisis bagian bawah. Anda lihat, saya garis ini karena kosta paling bawah, kiri kanan itu batasnya. Di atas ini namanya apa? Sipodes processus. Ini apa? Ini apa? Sias, kiri dan kanan. Ini apa? Simpisis pubis. Nah, setelah itu kita bagi yang bagian atas, yang bagian tengah, yang bagian bawah. Setelah itu nanti kita bagi seperti ini. Nah, akan terlihatlah bagian-bagian seperti ini. Setelah itu tangan saya seperti begini. Ini menunjukkan arah dan dari letak alat-alat visceral. Ini namanya greater omentum. Jadi ini kulit perut yang besar ini namanya greater omentum. Fungsinya sangat spesifik. Pertama, pelindung alat-alat visceral. Kedua, alat regenerasi, reparasi alat-alat visceral. Dari sini sumbernya. Yang ketiga, pemberian nutrisi alat-alat visceral. Yang keempat, membuat alat-alat visceral itu selalu lemas, lentur karena ada cairan di antara greater omentum dengan alat-alat visceral. Kemudian berikutnya yang sangat penting adalah sebagai alat pelindung dari
mikroorganisme dari luar. Inilah fungsi daripada greater omentum. Jadi kalau kita mau memfasilitasi alat visceral supaya dia cepat growing, cepat improving, cepat regenerasi, cepat reparasi, dan mengurangi nyeri dan sebagainya, maka alat visceral yang sifatnya greater omentum ini menjadi hal yang terpenting difasilitasi. Jadi ini adalah greater omentum semua. Kemudian Anda lihat ibu jari saya yang ini menunjuk ke arah semua alat-alat visceral. Di sebelah kanan ada ini. Apa saja? Ginjal kanan. Oke. Ginjal kanan. Kemudian apa ini? Usus besar. Apa namanya? Kolum ascendens. Oke. Kemudian jari telunjuk saya ini menunjuk pertama paru bahagian kanan, sedikit jantung, tapi yang terpenting adalah apa ini? Liver, dan apa ini? Pankreas di sana. Ada di sini. Benda yang kecil. Kandung empedu. Oke. Nah, Anda tahu fungsi daripada ginjal ini luar biasa. Dia yang memisahkan antara semua yang terkait dengan alat-alat atau bahan-bahan sampah yang harus dibuang melalui ginjal, melalui sistem metabolik. Dan semua cairan atau metabolit yang masih dibutuhkan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi darah. Siapa itu? Antara lain adalah fungsi ginjal yang terutama. Paham? Fungsi ginjal juga mengatur kerja jantung. Kalau ada gangguan pada ginjal, maka berpotensi mengalami Oke. Itu banyak sekali fungsi-fungsi ginjal. Saya sudah jelaskan kemarin. Kamu bisa buka kembali. Oke. Kemudian ini hepar fungsinya banyak sekali, ada sekitar 100 fungsinya. Yang terpenting saja antara lain detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Fungsinya adalah terutama bagaimana membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, memformulasi katakanlah glikogen menjadi glukosa, membantu pankreas. Yang ketiga, memproduksi eritrosit. Yang keempat, memproduksi katakanlah yang dikenal dengan dopamin. Pernah dengar dopamin? Dopamin itu apa? Hormon kebahagiaan, tapi juga merupakan hormon yang antitoksin. Banyak sekali fungsi daripada hepar ini, banyak sekali. Oke. Membantu pankreas memperbaiki sistem katakanlah gula darah tubuh dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian kelenjar empedu. Fungsinya juga sebagai detoksifikasi, sekaligus berfungsi dalam rangka bagaimana memperbaiki sistem pembuangan katakanlah feces, sehingga feces itu mempunyai warna dan seterusnya. Oke ya. Kemudian paru sebelah kanan, Anda sudah tahu fungsinya untuk membersihkan oksigen dalam rangka sistem respirasi. Itu fungsinya luar biasa. Nah, ini ditunjukkan oleh jari telunjuk. Paham? Kemudian jari tengah ini fungsinya adalah memberikan gambaran arah pembagian daripada bagian kiri dan bagian kanan daripada alat-alat visceral, sekaligus terkait dengan greater omentum.
Kemudian jari manis saya. Jari manis ini mengarah ke pertama pankreas. Fungsi pankreas memproduksi apa? Hormon insulin. Hormon insulin fungsinya apa? Dalam rangka menetralisir gula darah. Kapan hormon insulin berkurang, maka orang cenderung mengalami penyakit diabetes. Kenapa? Karena hormon insulin ini memfasilitasi katakanlah gula darah yang ada di dalam sistem sirkulasi, kemudian dan didorong masuk ke dalam mitokondria di serabut otot, dan di serabut otot terjadilah perubahannya menjadi ATP ADP, lalu terjadilah energi untuk otot berkontraksi. Oke, pankreas penting sekali. Sekaligus pankreas ini juga memiliki fungsi kaitannya dengan hormon-hormon kebahagiaan yang lain. Sekaligus pankreas juga erat hubungannya kerjanya dengan hepar dalam rangka bagaimana memfasilitasi glikogen menjadi gula darah, dan gula darah ini kalau misalnya kurang di dalam tubuh itu mengakibatkan juga kita sakit, dan oleh karena itu hepar bersama dengan pankreas akan memproduksi insulin untuk bagaimana supaya dalam rangka merubah glikogen menjadi glikosid sehingga glikosid cukup di dalam tubuh. Oke ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini menunjukkan gaster. Apa itu gaster? Lambung. Fungsi gaster luar biasa untuk untuk proses pencernaan. Ada lipase, amilase, tripsin di dalam lambung tersebut. Lambung ini kalau ada makanan masuk dia akan bekerja sehingga menjadi lumat, dan dia akan masuk ke dalam duodenum. Oke. Nah, anak-anakku, ini penting sekali. Anda tahu bahwa asam lambung itu pekat sekali. Kalau asam lambung ini tidak dinetralisir di duodenum, usus 12 jari, maka dia bisa mengganggu fungsi usus halus dan seterusnya. Begitu pekatnya asam lambung, kalau diambil satu titik diletakkan di kulit itu seperti melepuh, terasa terbakar, dan itu dinetralkan oleh duodenum. Atas dasar itu maka gaster, kemudian pankreas, kemudian hepar, kemudian saluran empedu, itu semuanya memiliki saluran dan bermuara di dalam usus 12 jari. Jadi usus 12 jari ini sangat penting kaitannya dengan fungsi-fungsi yang tadi. Karena itu kalau ada gangguan pada gaster, ada gangguan pada liver, ada gangguan katakanlah pada pankreas, ada gangguan pada katakanlah kandungan empedu, maka usus 12 jari juga harus difasilitasi. Oke. Nah, sekarang di samping itu apalagi di sini ada lien. Lien ini fungsinya kurang lebih sama dengan hepar. Dalam artian beberapa fungsi dari hepar ada para lien. Apa itu? Memproduksi eritrosit, kemudian membersihkan sistem sirkulasi darah di dalam tubuh. Hepar juga begitu, membersihkan sistem sirkulasi darah dalam tubuh. Jadi dalam jam tertentu, dalam 2-3 jam, semua sistem peredaran darah itu yang tadinya digunakan oleh tubuh untuk proses metabolik, di situ banyak asam-asam laktat, banyak radikal bebas dan sebagainya, itu dibersihkan oleh hepar dan dibersihkan oleh lien. Kemudian lien memproduksi eritrosit. Kemudian lien juga memproduksi, hei kamu tawa, sudah mengajar baru, jangan main-main. Kalau saya mengajar tidak boleh ada main-main. Oke, paham? Paham. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tidak suka kalau saya tanya kau nanti kalau tidak tahu, itu akibatnya. Kemudian di dalam lien ini dengan hepar ini, dia merupakan alat-alat immunity, alat-alat mekanisme pertahanan tubuh. Di lien dia memproduksi sel beta. Sel beta ini adalah sel tertentu yang fungsinya mirip dengan tentara. Dia akan membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh melalui sistem sirkulasi. Sementara di hepar ada sel
theta, sel T namanya. Juga di sel di lien ada, tetapi terutama di hepar sel theta. Sel theta ini fungsinya adalah seperti tentara khusus yang hanya diturunkan jika ada gangguan-gangguan spesifik di dalam tubuh untuk memfasilitasi kuman-kuman tersebut, untuk membunuh kuman-kuman tersebut. Sehingga hepar dengan lien fungsinya kurang lebih sama, kaitannya dengan sistem mekanisme pertahanan tubuh. Oke, sistem imuniti dan seterusnya. Paham ini? Oke. Setelah itu kita lihat jari kelingking saya. Jari kelingking saya mengarah ke mana? Ginjal kiri. Ginjal kanan pada umumnya lebih dominan terkait dengan gangguan sistem metabolik, asam urat, trigliserid, kemudian lemak meninggi dan lain sebagainya. Itu erat hubungannya dengan ginjal kanan. Tetapi juga terkait dengan bagaimana menetralkan sistem tekanan darah. Oke, karena ada hormon-hormon tertentu yang diproduksi oleh ginjal kaitannya dengan bagaimana menetralkan tekanan darah. Paham? Kemudian untuk ginjal kiri spesifik sama kurang lebih ginjal kanan, tapi dia agak spesifik terkait dengan hipertensi. Kenapa? Karena dia dekat dengan jantung. Kalau ini dekat dengan hepar. Paham ini? Paham? Oke. Sekarang kalau ini saya putar, maka ini saya sudah jelaskan tadi. Maka ini apa? Ada namanya laser omentum. Laser omentum ini, omentum yang kecil, itu fungsinya bagaimana memfasilitasi fungsi daripada pinggang kaitannya dengan alat-alat abdomen. Tetapi ketika laser omentum ini keras, kencang, mengalami restriktif, maka sirkulasi darah, arteri terutama dan vena yang menuju ke tungkai terganggu, sehingga berpotensi mengakibatkan gangguan pada tungkai kiri, terutama ada kesemutan, ada tidak enak, ada bengkak dan sebagainya. Kenapa? Karena laser omentum mengalami restriktif atau adhesif. Kalau ini saya putar seperti ini, maka ini sudah selesai. Ini menuju ke mana? Sistem reproduksi. Bagian daripada sistem reproduksi. Apa itu? Sistem reproduksi dan sistem perkemihan. Sistem reproduksi dan sistem perkemihan. Untuk perempuan ya vagina, untuk laki-laki ya penis. Penis, kemudian ini ada saluran. Oke, saluran di bawah, ureter, kemudian vagina eksternal dan vagina internal, kemudian skrotum, kemudian penis untuk laki-laki. Paham sampai di sini? Paham? Kalau ini saya putar sama dengan yang tadi, laser omentum kanan. Laser omentum kanan ini di sini ada usus 12 ya, ada usus buntu. Dan kalau misalnya ada gangguan, terutama pada laser omentum ini, sama gangguan sirkulasi darah, arteri, vena dan saraf. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan sistem pencernaan, khususnya dengan gangguan pada usus buntu. Paham sampai di sini? Kemudian Anda lihat ini. Ini adalah usus halus. Pertama dulu, ini apa tadi? Kandung. Oke. Kemudian dari sini ada namanya usus 12 jari. Ada saluran dari pankreas, ada saluran dari gaster, ada saluran dari hepar, ada saluran dari usus 12 kandung. Ketemunya di 12 jari. Jadi itu semua dinetralkan oleh. Oke. Kemudian dari sini nanti Anda lihat ada yang ini. Ini adalah usus halus. Usus halus. Usus halus ini, disinilah pusatnya sistem absorpsi seluruh sari-sari makanan dan lain sebagainya, termasuk vitamin, termasuk katakanlah misalnya katakanlah alat-alat mekanisme pertahanan tubuh dan sebagainya, itu diserap di sini, lalu dibawa masuk ke dalam sistem sirkulasi darah untuk seluruh tubuh.
Kemudian di sini ada hormon, namanya hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon kebahagiaan yang sangat esensial, terutama kaum perempuan ibu-ibu, dalam rangka bagaimana mengatur sistem menstruasi, kemudian bagaimana mengatur terutama sistem yang berhubungan dengan gangguan metabolik, misalnya mengalami katakanlah yang dikenal dengan nyeri. Jadi kalau ada nyeri gerak dan lain sebagainya, katakanlah seperti itu, ini serotonin perlu difasilitasi. Ketika difasilitasi ini dia akan mengurangi nyeri, terutama nyeri gerak. Nah, ini fungsinya di sini penting sekali. Kalau ini kita fasilitasi, ini nantinya tekniknya fasilitasi dari kalau ketika kita belajar VLT, maka dia akan memfasilitasi melatonin hormon di otak. Melatonin hormon adalah hormon yang kedua, hormon yang berfungsi dalam rangka mengatur sistem ketenangan dan tidur malam hari. Seperti kita nyenyak. Di sini melatonin namanya. Itu difasilitasi dari usus halus melalui hormon serotonin. Kemudian setelah itu Anda lihat ini apa? Ini adalah kolon ascendens. Jadi makanan yang dari usus halus yang sudah diabsorpsi, kemudian sisa-sisanya sampah-sampahnya masuk ke kolon ascendens. Kolon ascendens ini masuk ke kolon transversus. Kolon transversus masuk ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian turun ke kolon descendens. Dari kolon descendens masuk ke sigmoid. Nah, di sigmoid ini atau semua kolon-kolon ini kan ada lekukannya. Di lekukan ini sering terjadi obstruksi. Nah, terutama di sigmoid ini mengalami obstruksi sehingga di sini biasa terjadi gangguan pada waktu membuang air besar. Nah, dari sini di kolon descending ini masuk ke sigmoid tadi, kemudian masuk ke rektum, kemudian masuk dibuang ke menjadi feces. Paham ini? Ini adalah sistem pencernaan makanan, mulai dari kerongkongan masuk ke gaster, kemudian masuk ke usus 12 jari, kemudian masuk ke usus halus, kemudian masuk ke ascending, kemudian transversal, kemudian masuk ke descending, kemudian dibuang menjadi feces. Kemudian selain dari itu, Anda lihat ada lagi, ini namanya sistem pencernaan. Lalu yang kedua adalah sistem perkemihan, pembuangan air kecil. Awalnya dari ginjal kiri dan ginjal kanan, lalu masuk ke ureter. Dari ureter ini masuk ke uretra, dari uretra ini masuk ke vesika urinaria, kemudian dibuang keluar menjadi urin. Kemudian dari sini Anda lihat ini adalah apa ini? Umbilikus. Kira-kira sekitar 3 jari dari umbilikus seperti ini. Kita akan temukan apa untuk perempuan? Uterus. Nah, ini kita sudah masuk ke sistem reproduksi. Ini uterus ini. Kalau yang ke sana ini apa namanya? Tuba fallopi. Kalau ini apa namanya? Ovarium memproduksi induk telur, kemudian ovarium masuk ke tuba fallopi, kemudian masuk ke uterus. Uterus ini dia menunggu sang tamu. Ada nggak sperma yang datang? Kalau tidak ada, dia tetap bertahan di situ berapa saat. Setelah itu dia akan mulai tidak berfungsi, kemudian dia keluar menjadi menstruasi. Kiri dan kanan. Terus tuba fallopi, kemudian ovarium. Nah, dari sini terus ke bawah tentu masuk ke dalam saluran-saluran katakanlah reproduksi untuk perempuan, kemudian masuk ke dalam vagina. Di vagina kemudian dia keluar sebagai menstruasi atau keluar sebagai baby atau janin dan seterusnya. Untuk laki-laki kurang lebih seperti itu, tapi dia masuk ke dalam skrotum, dan dari skrotum ini masuk ke penis, kemudian penis menjadi katakanlah
apa dari laki-laki? Untuk lewat jalur Apa cairan. namanya? Kalau laki-laki menjadi apa? Menjadi kencing kalau air sini, air kening. Tapi kalau apa? Cairan semen. Sperma Sperma. keluar ke penis, kemudian lancar keluar. Nah, inilah yang saya perkenalkan dengan Hepar. jadi hepar di sini, ginjal kanan di sini, laser momentum di sini. Oke? Kemudian apa ini? Usus ascending di sini, usus halusnya di sini, dan seterusnya. Oke, baik ya. Sekarang kalau kita mau periksa hepar, ini direlaksasikan sedikit. Kemudian ini kosta paling bawah, lemas. Lalu saya pegang di sekitar usus di sekitar kosta 9 sampai 11. 9 sampai 11. Jadi di sini dia. Ini 12, 11, 10, oke. 9. Oke, jadi di sini dia pegang. Kasih bengkok satu artinya. Nah, ini dia. Lalu saya periksa. Jangan gerak, jangan bergerak. Ketika saya lakukan seperti ini, waktu saya kasih begini timbul nyeri atau ada spasme atau ada sound, oke? Atau ada myofascial trigger point dan seterusnya. Nah, ini ekornya paling bawah, saya tarik ke bawah, ini saya tarik ke atas, ini saya tarik ke bawah. Ini dia. Treat. Lalu saya lihat ada masalah nggak ini? Pak. Wih, kok spasme? Oke. Wih, kok restriktif ya? Oke, adhesif ya? Saya rasakan semua itu. Tangan saya ini hanya sekitar berapa? 100 sampai 200 gram. Tidak boleh terlalu keras. Paham ini? Nah, treatmentnya, satu teknik treatmentnya ini juga langsung. Jadi VLT langsung treatment. Nah, jadi nanti treatment tidak usah dipanggil lagi saya. Yang sudah kasih. Jadi ini tarik ke bawah. Agak keras ini. Spasme. Baru saya tarik begini. Ini asesmennya, treatmentnya juga seperti ini. Ini teknik pertama untuk hepar. Oke. Diberikan 8 sampai 12 gerakan. Oke, ini teknik pertama. Teknik kedua, miring ke sini. Yang kedua. Di sini tadi kosta 12, kemudian 11, 10, 9. Oke, di sekitar sini. Ini namanya postero-anterocranial mobilization. 8 sampai 12 kali. Bukan tangan yang bergeser di kulit, tapi kulitlah yang bergeser ke atas. Beserta dengan tangan. Paham ini? Oke, ini namanya postero-anterocaudal. Ya? Oke, kemudian ini namanya rotation. Ditarik dia punya kaudal ke bawah, kemudian didorong ke anterokranial. Ini postero kaudal, ini anterokranial. Tuh, seperti itu, 8 sampai 12 kali. Setelah itu ada namanya pump. Tarik napas. Keluarkan napas. Tarik napas. Keluarkan napas. Tarik napas. Keluarkan napas. Ini luar biasa hasilnya. Bisa langsung di recheck di laboratorium. Oke, lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Paham? Oke. Berikut, teknik berikutnya masih di sini. Ginjal tetap seperti ini. Nah, ginjal kita tahu, kita cari kosta paling bawah paling 12, kemudian sedikit ke sias, lalu persis di kosta paling bawah dan di atas sedikit, di sini ada kita raba. Inilah ginjal kita. Ini ginjal kanan. Lalu saya tekan ke bawah, tarik ke atas, di kokwi, langsung ugi ya. Tarik ke atas. Tarik, ini saya kasih begini. Tarik ke atas. Kerja dengan baik. Dia mobilization dia punya ginjal,
Akhirnya apa yang terjadi? Mengatasi restriktif dan adhesif sehingga fungsi ginjalnya bagus. Paham ini? Kita berikan, kita kasih kosta yang paling bawah, kita kasih proses, cari proses transversus, kemudian kita tekan, lalu jangan kegoyangan. Lalu saya tekan ke bawah, tarik ke atas. Tekan ke bawah, tarik ke atas, tekan ke bawah, tarik ke atas, tekan ke bawah, tarik ke atas. 8-12 kali. Ada dua teknik. Tekniknya berikutnya begini. Cak, 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 cak. Kamu tidak akan dapatkan di mana-mana, enggak, hanya di sini. Oke. Ada saya pernah posting itu, ada adik-adik itu yang Maluku Utara. Saya treatment dengan MVT, hari itu besoknya langsung hilang sama sekali itu. Selama 4 tahun dia mengalami nyeri. Ada saya punya video. Bayangkan itu. Saya kirim pada teman-teman di seluruh Indonesia. Ginjal. Paham ya ginjal ya? Ini Ginjal. hepar sudah, ginjal sudah, kemudian ini apa? Di sini sedikit apa ini? Gallbladder. Caranya lihat. 8-12. Oke? Terus apa lagi? Laser omentum. Ini dia. Cari sias, tekan ke bawah, lalu kedua-duanya ditarik, lalu tarik ke arah seperti ini. Ini laser omentum. Tarik. Sehingga arteri, vena, dan katakanlah saraf yang menuju ke tungkai terbebas dari restriktif dan adhesif. Maka sirkulasi darah ke bawah lancar, sirkulasi darah vena ke atas lancar, kemudian sistem sarafnya itu terbebas dari tekanan sehingga tidak kram dan lain sebagainya. Di sini dia. 8-12 kali. Cari sias, lalu lakukan seperti ini. Laser omentum. Laser omentum sini dengan sini sama. Paham? Paham. Oke. Berikutnya. Ini transversal ascending. Kita raba seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita kasih miring pasiennya atau transversal descending saja. Saya ambil contoh karena sama dengan ascending ya. Ini descending, miring ke sana. Tarik ke atas, putar keluar. 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 8-12 kali. Oke? Sehingga tidak kentut-kentut, buang air besar lancar dan lain sebagainya. Oke? Sama dengan descending di sana. Oke. Sudah itu usus halus. Saya lakukan saja. Anda lihat bagian atas. Begini caranya. Ini usus halus untuk memfasilitasi hormon serotonin. Ini perempuan kalau habis melahirkan enak sekali kalau dikasih gini. Nah, 8-12 kali, ke bawah lagi di tengah, yang middle 8-12 kali. Kemudian ke bawah sias 8-12 kali. Setelah itu di combine dengan gerakan ini. Kenapa diberikan gerakan ini? Supaya dia tidak mengalami konstipasi. Oke, lihat. Nah. Like this 8-12 kali. Like this 8-12 kali. Like this 8-12 kali. Ini usus Usus halus. Paham nih? Paham ya? Baik. Nah, ini kemudian ada nanti tadi di sini namanya duodenum. Oke, kau miring ke sini. Belum gaster di sebelah kanan. Kiri semua. Duodenum, Anda lihat seperti ini. Anda lihat, ini penting sekali duodenum. Kalau ini bermasalah, dia tidak bisa menetralkan asam lambung yang begitu kecut sekali yang dari gaster. Ini duodenum. Oke? Paham? Oke, selesai. Nah, semua komponen yang di kanan sudah saya lakukan. Paham? Komponen yang di kiri adalah apa? Mana? Pankreas. Pankreas ini sebagian tersembunyi di dalam, sebagian di luar. Tapi lewat di sini melalui medial line ini. Nah, di sini dia. Nah, ini pankreas.
Lihat pankreas, dikasih gini, baru kemudian dikasih begini. Ini tangan di sini. Kalau ke sini nanti bukan pankreas, tetapi lambung. Nah, di sini dia. Ini pankreas. 8 sampai 12 kali. Oke, lihat pankreas bagus sekali. Ini kalau habis kalau ada penderita datang di klinik saya, berapa gula darahnya, Pak? 240. Saya lakukan seperti ini, selesai dites, turun menjadi 160. Saat itu juga hanya sekitar 15 menit dari situ. Paham? Sampai dokternya, kok bisa Pak Jumat? Lah iya. Kenapa? Karena dia punya pankreas mengalami restrictive adhesion. Like this, pertama tekniknya. Teknik yang kedua begini. Kaudal ke kranial, kainal ke kaudal. Teknik ketiga like this. Nah, ini untuk pankreas. Oke. Untuk lien, Anda cari interkostal 67. Di sini kosto vertebral cari 67. Ini angulus inferior itu kosta 5. Nah, persis di sekitar sini. Lalu kita terlentang bengkok ini. Nah, ini lien. Liennya di kobi ke atas. Cak. 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 Itu naik dia punya lien. Oke, lien 8 sampai 12 kali. Ini teknik pertama. Teknik kedua. Ini dia. Tekan ke postero anterior. Jangan tekan ini. Tahan ini jangan. Ini untuk memfasilitasi sel T, sel beta, memperbaiki sistem pembersihan gula, pembersihan eritrosit dan lain-lain sebagainya. Ini fungsinya bagus sekali. Oke, ini khusus untuk lien. Oke. Nah, untuk gaster atau gastritis di sini dia. Cari sekitar kosta 11-12. Di sini kemudian kau lakukan seperti di pankreas tadi. Tapi belakang, kalau pankreas di sini, kalau di sini gaster. Tarik, jangan kau mau saya tarik. Kobi ke atas baru tarik ke bawah. Kasih ke dalam ini, tangan ini ke dalam. Karena ini pankreas, di belakangnya pankreas di sebelah atas itu ada gaster. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Tarik ke atas. 8-12. Teknik berikutnya sama dengan hepar tadi. Postero anterior. Kemudian postero anterior, antero posterior, postero antero caudal, postero antero cranial. Persis sama dengan apa tadi, dengan hepar. Oke. Setelah itu masuk ke ginjal. Persis sama dengan tadi. Tidak ada bedanya. Setelah itu masuk apa ini? Laceromentum, persis sama dengan di sini. Laceromentum, lihat, persis sama. Lurusin sedikit, agak sedikit. Kemudian ini, laceromentum. Cari sias, lakukan seperti ini. Oke? Sama ya? Nah, jadi ini saya sudah lakukan, up, dan seterusnya. Kemudian sistem perkemihan, ginjal, idam. Kemudian ureter. Cari sias, langsung tekan ke bawah, tarik ke atas. Ini untuk perkemihan. Oke, setelah itu cari vesika urinaria. Cari simfisis sosis pubis, tekan ke bawah, tarik ke atas. Ini vesika urinaria. Oke. Nah, dari sini juga terdapat uretra. Nah, ini adalah untuk gangguan perkemihan. Ginjal, ureter, vesika urinaria,
uretra. Oke, 8 sampai 12 kali. Paham? Paham ini? Oke, sekarang sistem reproduksi. 3 jari di bawahnya, ini apa? Uterus pada laki-laki ya? Oke? Uterus pada laki-laki kan? Kenapa? Lihat, ini saya tarik ke atas. Ini uterusmu ini. Kalau menstruasi, wow, sakit, melilit. Dan seterusnya, banyak sekali seperti itu datang di klinik. Oke? Nah, ini ditekan ke bawah, tarik ke atas, di kobi. Tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas. Kemudian lateral, medial. Khusus untuk uterus. Setelah itu apa yang ke sana? Tuba fallopi. Bukan di bawah simpisis, bukan di bawah apa ini crista iliaca, tapi di atasnya. Menuju ke costa 12. Tarik dia. Setelah itu cari costa 12, di tengahnya dapat apa ini? Ovarium. Oh, bagus sekali. Banyak sekali pasien seperti ini datang di tempat saya. Oke. Oke, paham? Nah, 8 sampai 12. Setelah itu masuk ke mana? Vagina. Nah, di vagina ini untuk perempuan ada namanya SOPS. Saya baru dapat juga, saya riset. Apa itu SOPS? Symphysis ossis pubis disproportion. Oke, sakit sekali pinggangnya. Sampai ke sini. Di foto normal, dikasih obat tidak sembuh-sembuh. Ternyata symphysis ossis pubisnya seperti ini. Begini dia, ini kan symphysis begini, tapi dia begini modelnya. Jadi disproporsi dia. Sakit pinggang, kronik. Di foto normal pinggangnya, diperiksa laboratoriumnya normal. Semuanya dikasih obat tidak sembuh-sembuh. Why? Because ada symphysis ossis pubis disproportion. Perempuan banyak sekali. Kenapa bisa begitu? Saya baru temukan itu. Saya riset sendiri. Kenapa begitu? Karena itu perempuan pekerjaannya dan dia punya sistem hormonnya beda dengan laki-laki. Pekerjaannya perempuan banyak ngepel, banyak mencuci, banyak mengangkat, hamil dan melahirkan. Oke. Kemudian juga mungkin perilaku suami istrinya mungkin lain-lain, wallahu a'lam. Akhirnya terjadi hal yang seperti ini. Oke. Di banyak aktivitasnya. Apa yang terjadi? Saya dapatkan like this. Cari kiri dan kanan, ternyata tingginya berbeda. Ketika dia berbeda, di mana yang tinggi kita lakukan manual terapi. Seperti ini memang seperti. Lalu tak. Lalu kasih friction kiri kanan, insya Allah oke. Termasuk menstruasi yang bermasalah, rata-rata dari sini. Oke? Saya kira sudah selesai semua saya lakukan. Jadi saya sudah lakukan abdominal watch, saya sudah lakukan VLT sekalian dengan treatment. Saya punya urusan sudah selesai, serahkan kepada koordinator. Karena waktu sudah cukup untuk saya sampai jam 9 dan nanti diperagakan oleh koordinator. Tolong laki-laki lain tempatnya, perempuan lain, dan lakukan, jangan sampai yang kamu lakukan hanya pakaian. Salah. Paham? Saya kira cukup. Silakan.